Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Albar dengan NIM 2010-2060. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tikror dalam Al-Quran, analisis pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jadi ayat ini di dalam Al-Quran terdapat ada 6 ayat dalam Al-Quran, tapi berbeda surat. Surat ini ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Yang pertama pada surat Yunus ayat 48, surat Al-Anbiya ayat 38, surat An-Naml ayat 71, surat As-Saba ayat 29, kemudian surat Yasin ayat 48, dan kemudian surat Al-Mulk ayat 25. Kemudian langsung saja ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tikror atau pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa rahasia dan hikmah dari tikror atau pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin dalam Al-Quran. Tujuan penelitian yang pertama, menjelaskan tikror atau pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menjelaskan rahasia dan hikmah dari tikror atau pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemudian kegunaan penelitian untuk menambah wawasan keilmuan pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Yang kedua, sebagai kontribusi untuk bahan bacaan atas pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemudian telah pustaka. Di sini penulis tertarik untuk mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini untuk dapat jadikan salah satu sumber referensi. Namun penulis mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu mencari makna pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dari penelitian terdahulu masih belum ada yang meneliti ayat ini. Di sini ada beberapa skripsi yang judulnya hampir sama tapi berbeda ayat. Contohnya ayat inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin, surat Asy-Syu'ara. Kemudian yang kedua, contohnya penafsiran ayat tikror dalam surah Al-Mursalat menurut Al-Ali Al-Sabuni. Yang ketiga, artikel berjudul Tikror Ayat dalam Al-Quran, analisis surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40. Yang keempat, artikel berjudul Makna pengulangan redaksi dalam surat Ar-Rahman. Yang kelima, artikel berjudul Al-Tikror fi Al-Quran, kajian tentang fenomena pengulangan dalam Al-Quran. Jadi di sini di ayat yang saya mau teliti, di ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin itu belum ada yang meneliti. Kemudian kajian teoritis. Kajian teori ini merupakan suatu kegiatan guna mencari serta memecahkan sebuah masalah yang akan diteliti serta guna menjadi tolak ukur membuktikan semua permasalahan yang akan dibahas. Bentuk pengulangan atau tikror merupakan fenomena yang menarik menurut saya di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran yang tentunya menggunakan pena Arab dalam seni ekspresifnya menggunakan teori dan metode khas bahasanya. Hal yang sama berlaku untuk metode dan seni mengungkapkan pola yang berulang. Banyak sarjana telah mencatat pola dan seni membaca Al-Quran dan topik dan subtopik tertentu. Beberapa ulama Al-Quran membantah bahwa pengulangan ayat adalah bagian dari usbul fasahah. Mereka berpikir bahwa pengulangan tidak ada gunanya. Kemudian Al-Zarkashi membantah anggapan tersebut dengan mengatakan bahwa pengulangan atau tikror dapat memperindah kalimat atau kata.
apalagi jika berkaitan atau sama lain. Perlawanan ini diperkuat dengan kebiasaan komunikasi orang Arab ketika mereka mengharapkan sesuatu atau berdoa. Mereka berdoa kadang sering berulang-ulang kali. Mereka sering mengulanginya sebagai penegasan. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kajian pustaka dengan cara membandingkan suatu ayat Al-Quran yang ada pengulangannya untuk kemudian dibandingkan maknanya menurut beberapa kitab tafsir. Yang kedua, sumber data. Setiap penelitian membutuhkan sumber data yang dijadikan sebagai rujukan. Sumber data yang pertama, yang utama adalah primer dan yang kedua menggunakan sumber sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu kitab-kitab tafsir yang membahas mengenai pengulangan ayat, dan sumber data sekunder yang digunakan yaitu beberapa literatur baik dari artikel, jurnal, skripsi maupun tesis yang membahas mengenai pengulangan ayat. Yang ketiga, dengan cara teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan referensi yang relevan kemudian dianalisis dengan beberapa kitab tafsir untuk dapat memperoleh informasi yang dapat menjelaskan penelitian yang diteliti oleh penulis. Dengan teknik pengumpulan data di atas, maka penulis dapat mengambil pendapat beberapa mufasir yang membahas mengenai makna ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, yang kemudian dapat diambil maknanya secara utuh. Yang keempat, metode analisis data. Di sini penulis menggunakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis atau menggambarkan masalah yang terjadi. Dalam proses analisis data, metode ini digunakan sebagai tujuan utama, yang dimana akan menjelaskan pandangan dari beberapa kitab tafsir mengenai pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Penulis kemudian sistematika pembahasan yang pertama di bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua menjadi bagian dari landasan teoritis. Bab ini menjelaskan konsep tersebut, tikror dalam Al-Quran, macam-macam tikror dalam Al-Quran, kaidah-kaidah dan hikmah tikror. Kemudian bab yang ketiga, pada bab ini penulis akan memaparkan konteks asbabun nuzul dan tafsir ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Yang kelima, analisis makna tentang pengulangan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Pada bab ini, penulis menganalisis pengulangan ayat yang diulang sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Yang kelima adalah bab terakhir, yaitu sampul dengan 2 subbab, yaitu kesimpulan penelitian yang menjawab masalah yang paling penting dirumuskan dalam paragraf pengantar, dan subbab kedua yaitu saran untuk penelitian selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.